terkait dengan kasus yang tentu nanti harus pelajari berkas-berkasnya ini sampai sejauh mana. Ini yang harus kita pelajari. Kita sendiri belum melihat fakta berkas yang dilimpahkan ini apa, bukti-buktinya, hasil penyelidikannya bagaimana, sehingga ini nanti harus kita tindak lanjuti. Nah, apakah ini sudah memenuhi unsur penyidikannya, unsur alat buktinya untuk bisa dinaikkan ke penyidikan, apakah masih dalam penyelidikan, tentu ini berbeda-beda. Karena kalau misalnya sudah masuk ke penyidikan, itu nanti juga bisa di SP3, tetapi yang disampaikan oleh KPK kepada Polri ini masih dalam bentuk penyelidikan, karena penyidikannya itu dibatalkan oleh putusan pra-peradilan, sehingga saya berangkat semua ini dari proses penyelidikan. Nah, apakah terpenuhi atau tidak? Nah, kita belum sampai ke sana. Kita lihat nanti hasil penyelidikannya ini. Tentu tim dari Barreskrim dengan tim dari Kejaksaan hari ini sedang koordinasi untuk melihat berkas-berkas yang dilimpahkan dari KPK kepada Kejaksaan. Jadi saya belum bisa menjawab apakah itu nanti bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Ini. Nah, kemudian tadi juga saya menjawab yang pertama, bahwa penyelesaian ini tentu dalam koridor hukum. Ya. Tidak mungkin kita selesaikan di luar koridor hukum. Ada dua fase di dalam penyidikan kasus tindak pidana. Yang pertama penyelidikan, yang kedua penyidikan. Kasus-kasus yang ditangani oleh Polri yang sudah sampai pada tingkat penyidikan itu akan dilanjutkan. Akan dilanjutkan. Nah, kasus-kasus yang ditangani oleh Polri yang masih dalam proses penyelidikan ini nanti kita pertimbangkan, tetapi masih harus menunggu untuk bisa memberikan penjelasan kepada pelapornya untuk tidak kita lanjutkan terkait dengan beberapa kasus seperti tadi ditanyakan, masalah penyalahgunaan wewenang, masalah senjata api, masalah kasus-kasus yang lain. Nah, kasus yang sudah masuk pada tahap penyidikan adalah kasus Pak AS dan BW. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kasus Pak AS dan BW tetap kita lanjutkan, sedangkan kasus-kasus yang masih dalam proses penyelidikan kita pertimbangkan untuk tidak kita lanjutkan, tetapi tentu kita harus terlebih dulu memberikan penjelasan kepada pelapornya, karena ini ada pihak pelapor yang punya kepentingan terhadap kasus seperti itu. Ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebentar ya, untuk lebih jelasnya lagi, ada 3 kelompok kasus yang sedang ditangani sekarang ini. Satu adalah perkara atau kasus Komjen Budi Gunawan yang ditangani oleh KPK dan diputus untuk dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, diserahkan kepada Kejaksaan. Kejaksaan akan melanjutkan kepada Polri karena dinilai akan lebih efektif
mengingat Polri pernah melakukan penyelidikan kasus ini. Kelompok kedua adalah kasus-kasus yang ditangani Polri, di mana tersangkanya adalah Anda sendiri tahu, Saudara AS dan BW, yang tentunya kasus ini nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan juga untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan-tahapannya. Sementara yang kelompok ketiga adalah kasus-kasus yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh Mabes Polri, melibatkan juga beberapa anggota KPK yang tentunya satu persatu akan diteliti ulang oleh Polri tentang bagaimana kelanjutannya. Yang pasti semuanya diharapkan akan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, sehingga demikian akan terjadi penyelesaian yang seperti katakan Pak Kapolri tadi, semata-mata sesuai dan berdasarkan pendekatan yuridis, bukan pendekatan yang lain. Nah, berikutnya Pak Menko Polhukam ada yang mau dijelaskan, monggo. Baik, saya tidak melihat adanya barter di sini. Sebelumnya bertiga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sudah pernah bertemu, dan saya tidak ikut dalam pertemuan itu. Jadi kedatangan kami berempat ke sini adalah inisiatif kami berempat sebagai kunjungan balasan yang sudah dilakukan KPK ke Kepolisian dan Kejaksaan. Dan kehadiran kami di sini adalah sebagai bentuk dukungan kami terhadap eksistensi KPK. Juga kami menjelaskan komitmen pemerintah atau Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Jadi saya tidak melihat di sini adanya barter. Terima kasih. Mohon maaf, satu lagi saja ya, satu lagi saja. Ini perempuan kan? Baju merah perempuan itu. Selamat siang Pak, saya dari Bali TV. Saya khususkan untuk ke Pak Jaksa Agung, Pak Prasetyo. Pak, di sini mungkin agak melenceng dari tema. Ini saya tanyakan untuk tentang kasus Bali 9, apa untuk pekan ini? Iya. Iya Pak. Boleh nggak Pak? Nanti kita jawab tersendiri. Oke. Ya, Balina nanti Mbak ya, kita jawab sendiri. Pak Elverina dari Metro TV mau tanya ke Pak Jaksa Agung. Itu tadi disebutkan, tadi kita di doorstop di luar sudah menyebutkan kalau misalkan pelimpahan kasus Budi Gunawan ini Pak Pras mengaku siap. Tapi tadi sudah dikonfirmasi ulang bahwa pelimpahan berkas dari KPK menuju ke Kejagung kemudian dilimpahkan kembali ke Polri. Apakah itu tidak menimbulkan konflik of interest dan sejauh apa penyidikan ataupun penilaian dari pihak KPK maupun Kejagung dan Polri? Kenapa bisa kasus tersebut bisa dilimpahkan ke Polri kembali Pak? Karena itu menyangkut sesama anggota Polri. Terima kasih. Jadi kesiapan itu kan macam-macam Mbak. Itu bentuk dari kesiapan juga. Ya. Dalam penanganan perkara tentunya harus kita lihat dari segala aspek. Ya. Kita hanya menerima pelimpahan hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan, disertai dengan catatan KPK bahwa kasus yang sama sudah pernah ditangani oleh Mabes Polri. Kita hanya melihat dari sisi kepraktisan dan efektivitas. Antara kami bertiga sudah kesepakatan, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK sepakat adalah satu dalam memerangi korupsi. Jadi rasanya tidak perlu harus ada kesan kecurigaan dan sebagainya. Kita percayakan nantinya kalaupun katakanlah Kejaksaan melanjutkan kepada Polri untuk dipelajari dan ditindaklanjuti, tentunya kita percayakan pada Polri untuk nantinya kita harapkan akan menyelesaikan kasus itu dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bayangkan kalau kasus terhadap pada kita, kan tadi saya katakan bahwa KPK pun dalam menangani perkara Komjen PG ini pun belum maksimal. Saksi-saksinya pun belum semuanya berhasil untuk dipanggil dan diperiksa, begitupun tersangkanya. Sementara kemudian sudah ada putusan pengadilan, putusan pra peradilan bahwa penetapannya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah
sehingga KPK tidak akan melanjutkan perkara ini. Sementara KPK tidak mungkin untuk menghentikan penyidikannya sendiri. Oleh karena itulah kemudian sesuai dengan alur dan jalur hukumnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Atas dasar fakta itulah kemudian dalam rapat-rapat dan pertemuan yang lalu akhirnya kita sepakati bahwa mungkin nantinya akan lebih efektif kalau perkara ini kita gabungkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polri. Jadi itu Mbak ya, saya itulah kira-kira penjelasannya. Harusnya cukup ya? Cukup. Pak, konflik of interest Pak, ada di dalam perundang-undangan nggak Pak yang mengatur soal? Jadi begini, saya di sini adalah tamu Pak pimpinan KPK. Akan lebih baik kemudian saya serahkan kepada beliau tentang bagaimana kelanjutan pertemuan ini. Silakan Pak. Ini pertanyaan untuk tamu Pak. Hukum yang berada di tangan yang salah itu bisa dilakukan, dipakai untuk tujuan-tujuan yang jahat. Nah, pertanyaan saya adalah, ini sebenarnya jelas detail-detail yang diceritakan tadi, diungkapkan tadi adalah pelemahan bagi KPK. Dan pelemahan bagi KPK sama saja dengan pembunuhan pelan-pelan terhadap negara hukum bangsa Indonesia. Sebenarnya apa visi Bapak ke depan mengenai negara hukum Indonesia ini? Bapak ke depan punya visi apa? Mau seperti apa negara hukum Indonesia? Jadi kini ya, tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikiran kita, apalagi dalam keinginan kita untuk melemahkan KPK. Saya sudah katakan seawal bahwa semuanya harus diselamatkan. Penegakan hukum tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak saja tanpa dukungan yang lain. Percayalah itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa, kita akan buktikan bagaimana koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara ketiga unsur aparat penegak hukum khususnya dalam memberantas korupsi ini. Visi kita, korupsi harus diperangi, bahkan diberantas sampai ke akar-akarnya. Dan saya harapkan dukungan semua pihak, termasuk para wartawan, yang tentunya kita akan dengan senang hati akan memberikan informasi, karena informasi adalah hak yang harus kita berikan. Jadi saya minta tentunya dengan demikian, kepercayaan penuh kepada kami untuk menjalankan apa yang harus kami jalankan, apa yang harus kami lakukan demi tegaknya hukum dan demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Ruki mohon maaf, mungkin ya. Jadi mohon maaf Pak Jaksa Agung, karena Pak Jaksa Agung tamu dan saya tuan rumah, PLT pimpinan, sementara moderator kita ambil alih. Biar tidak ribut seperti tadi. Nanti kalau ini mungkin saya bisa yang siapa yang nanya gitu, mohon izin Pak Wakapolri, Pak Jaksa Agung. Nanti siapa yang mau nanya gitu biar teratur, tidak teriak-teriak seperti tadi. Dan ini mungkin kita kasih kesempatan dulu ke Ketua KPK, dari tadi belum bicara. Silakan Pak Ruki. Balas dendam. Padahal kesepakatan di atas bahwa juru bicara pimpinan KPK itu sekarang salah satu pimpinan. Ya dibalikin lagi. Mana sih, San? Baik, saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya pribadi hari ini bukan akhir. Dunia belum kiamat, langit belum runtuh. Itu pendapat saya. Liga pemberantasan korupsi harus terus jalan. Untuk satu kasus ini, kami KPK terima kalah. Tapi tidak berarti harus menyerah. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja masih ada 36 yang harus kami selesaikan dalam waktu 10 bulan. Kalau kami terfokus kepada kasus ini terus, yang lain-lain menjadi lebih terbengkalai. Belum lagi kemungkinan adanya pra peradilan. Satu saja sudah kita hadapi lagi sekarang. Oleh karena itu buat kami pimpinan KPK, bagaimana memanage semua ini sehingga seluruhnya bisa berjalan dengan baik menjadi lebih penting. Tentang bagaimana kasus yang satu itu, saya percaya bahwa Jaksa Agung dengan Kapolri tentunya punya tanggung jawab hukum
untuk menangani masalah ini dengan baik, dengan proper. Sebab ini bukan penanganan di luar hukum. Karena itu pertemuan kami bertiga itu sifatnya sangat teknis dan sudah sangat hukum. Pihak kami maksudnya. Menhukam, Menko Polkam tidak pernah ikut sama sekali. Baru hari ini beliau memberi kabar bahwa mau berkunjung dengan Menhukam. Welcome, dan kebetulan memang pembicaraan yang begitu intens antara pimpinan KPK, pimpinan Kejaksaan Agung dengan Kapolri mengkerucut sampai memutuskan bahwa hari ini persoalan ini harus kita selesaikan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh keluar dari jalur hukum. Itu yang bisa saya jelaskan atas fait accompli dari Saudara Johan. Pak Johan, saya kembalikan. Sebentar. Sekarang sudah ada moderatornya. Sebentar. Sekarang sudah ada moderatornya. Jadi kesini dulu. Ya, silakan. Ya. Kepada siapa pertanyaannya? Tadi nggak ada jaminan yang jelas bahwa tidak akan ada penghentian kasus apabila kasus itu ditangani oleh Kejagung ataupun ke kepolisian. Nah, ini penting buat publik untuk mengetahui sikap KPK apabila nantinya Kejaksaan Agung atau Kapolri menghentikan kasus tersebut. Seperti apa sikap KPK? Apakah akan ada langkah hukum yang akan diambil ketika kasus Budi Gunawan tersebut dihentikan? Seperti mengambil langkah hukum pra-peradilan atau seperti apa? Komitmen KPK seperti apa? Kedua, tadi Bang Johan mengatakan bahwa, mohon dikoreksi kalau salah Bang ya, tadi bahwa solusi ini diambil karena ada ketidaknyamanan yang terjadi di internal KPK, masih ada pemanggilan-pemanggilan. Nah, itu bisa dipahami bahwa penanganan kasus Gunawan ini berarti mempunyai pengaruh terhadap pemanggilan-pemanggilan tersebut. Sedangkan di sisi lain KPK dan Polri selalu mengatakan bahwa ini kasus antara individu dengan individu, bukan institusi dengan institusi. Bahwa statement tadi menyatakan bahwa memang benar bahwa kasus BG ini mempunyai pengaruh terhadap pemanggilan-pemanggilan tersebut. Terima kasih. Mohon jawabannya, Pak. Saya sama sekali, karena ini langsung pertanyaan ke saya jawab sendiri. Saya sama sekali tidak menyebut bahwa langkah yang disampaikan oleh KPK dalam melimpahkan perkara Pak PG itu kaitannya dengan ketidaknyamanan di KPK. Saya sama sekali tidak menyatakan begitu. Yang saya sampaikan adalah bahwa upaya yang kita lakukan dalam kasus BG ini bukan berarti tidak melakukan upaya hukum setelah pra-peradilan. Itu kita lakukan, ya. Yang tadi saya sampaikan melalui kasasi, kemudian kita surat juga kepada Mahkamah Agung. KPK kan tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks itu. Kan nggak bisa ngotot juga, kan ada instrumen-instrumen hukum lain, dalam hal ini pra-peradilan yang kita hormati bersama bahwa itu adalah proses hukum, bagian dari proses hukum. Sebagai penegak hukum saya kira KPK harus menghormati itu, karena itu jalan keluarnya apa. Sebenarnya pemikiran ini kan lama kita godok bertiga ya, maksud saya bertiga institusi termasuk dengan Pak Jaksa Agung ya, bagaimana mekanismenya, sementara KPK tidak bisa SP3 tadi sampaikan di dalam undang-undang. Dari perdebatan yang cukup panjang, tetap yang kita gunakan adalah sesuai dengan norma-norma hukum ya. Nah, karena itu ketemulah, dan ini sudah disepakati oleh 5 pimpinan untuk melimpahkan perkara kepada kejaksaan dengan alasan yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kita kan harus move on ya, nah, istilahnya itu harus bekerja. Sementara kondisi sekarang ini tadi saya kaitkan dengan ada banyak kegiatan yang menjadi terbengkalai gitu. Pikiran dan tenaga kita itu tidak fokus pada apa yang kita lakukan di KPK ya. Ada kegiatan pencegahan, saya harus terus terang tidak mengatakan berhenti, tapi itu
menjadi melambat gitu ya, sehingga ini perlu segera kembali lagi gitu. Nah, situasi ketidaknyamanan tadi saya hubungkan dengan ini. Jadi pokok pikiran, tenaga dan pikiran kita harus fokus ke sana gitu. Apalagi sekarang kita akan menghadapi yang saya sebut sebagai gelombang pra peradilan. Saya kok agak berbeda dengan Pak Ruki ya. Jadi ini bukan soal kalah menang ya. Dalam pemberantasan korupsi itu tidak ada kalah menang. Yang ada adalah pemberantasan korupsi harus jalan terus, tidak boleh berhenti sedetik pun. Tapi teman-teman juga harus memahami ya bahwa tugas KPK itu banyak sekali, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas yang tadi disampaikan, kita masih punya 36 perkara tadi disampaikan oleh Pak Ruki, kemudian ada tugas-tugas lain yang harus segera juga diselesaikan gitu. Jadi kira-kira itu, jadi jangan dihubungkan secara langsung ya. Dari konteksnya adalah itu. Semoga besok dicetak tidak salah mengartikan apa. Lebih baik sih kalau ngutip pernyataan saya itu lengkap ya. Jadi enak, jadi tidak dipersepsikan macam-macam. Karena kalau udah disimpulkan kemudian dalam waktu singkat menjadi salah dalam mengartikan. Itu ya. Ya, silakan Pak Jaksa Agung, Pak Wakapolri. Oh, cukup. Ya, saya kira cukup ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Oke. Kita hormati satu lagi. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan saat ini untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelumnya adalah semua dengan opsi hukum, dengan cara hukum. Satu hal yang belum kita dengar, opsi hukum yang mungkin bisa ditempuh adalah diponering untuk perkara Pak AS dan Pak BW gitu. Terkait ini, opsi ini bisa nggak Pak? Ada kemungkinan nggak untuk itu, dan apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Presiden bahwa ketika nanti perkara ini sudah dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan, ini bisa ditempuh. Lalu yang kedua buat Pak Wakapolri, izin Jenderal, saya ingin tahu ada selain Pak AS dan Pak BW, ada berapa staf atau pegawai KPK yang perkaranya sudah sampai pada tahap penyidikan, dan itu kira-kira kalau dia sudah sampai pada tahap penyidikan, kembali lagi buat Pak Jaksa Agung, kira-kira untuk menyelesaikan ini opsi hukum apa yang nanti dilihat kemungkinannya seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, saya kira cukup satu aja karena bapak-bapak di depan ini juga sibuk, sehingga satu aja sudah cukup. Nanti mohon Pak Jaksa Agung untuk menjawab, kemudian Pak Barodin juga menjawab. Baik, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti mengenai masalah apakah mungkin perkara SNBB itu akan dilakukan pendekatan dengan menerapkan deponering. Deponering memang hak prerogatif dari seorang jaksa agung, tapi tentunya deponering itu sendiri tidak bisa diterapkan sembarangan. Alasan satu-satunya untuk menerbitkan satu perkara adalah hanya atas dasar demi kepentingan umum. Kita akan melihat apakah perkara ASNBB ini nantinya bisa diterapkan dengan alasan demi kepentingan umum apa tidak. Jadi tentunya saya belum bisa memberikan penjelasan sekarang ini. Dan apakah kemungkinan diterapkannya deponering itu oleh Jaksa Agung untuk perkara SNBB pun tentunya hal ini juga belum pernah kami sampaikan kepada Presiden. Karena sesuai petunjuk Pak Presiden, Presiden tidak akan pernah mencampuri urusan penegakan hukum. Beliau sangat menghormati proses penegakan hukum dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Jadi sekali lagi tentunya saya belum bisa memberikan penjelasan tentang deponering ini, meskipun itu merupakan hak prerogatif Jaksa Agung. Hanya deponering itu tentunya tidak akan bisa diterapkan sembarangan, karena satu-satunya alasan untuk deponering hanya demi kepentingan umum. Terima kasih ya.
Untuk kasus-kasus yang masih dalam penyelidikan, kalau nggak salah ada 9, itu menyangkut beberapa personel di KPK ini. Kemudian kasus yang masuk ke penyidikan itu ada 3. Oh, di luar PW dan AS ada 1. Jadi di luar, ya. Untuk kasus-kasus yang sudah masuk pada tahap penyidikan, memang ada instrumen hukum untuk bisa dihentikan SP3. Tetapi instrumen itu harus ada persyaratannya. Sepanjang persyaratan itu tidak memenuhi, ya itu tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga harus kita lanjutkan ke penuntut umum. Nah, kemudian untuk kasus-kasus yang masih dalam penyelidikan, itu kalau di KPK juga bisa dihentikan penyelidikan ini. Tetapi tadi saya katakan bahwa bisa saja ini nanti akan kita tidak kita lanjutkan, tetapi menyangkut pihak ketiga, sehingga saya harus membicarakan dulu atau berkoordinasi dengan pihak pelapornya, sehingga tidak kemudian hari tidak terjadi tuntutan kepada Polri. Nah, tadi juga pertanyaan, apa ini ada kasusnya, ada kaitannya dengan kasus BG? Sementara tidak ada kasus ini kaitannya dengan kasus Pak BG. Kalau misalnya Pak BG selesai ini terus tetap lanjut, bisa saja itu terjadi. Tetapi kita akan berupayakan dengan komunikasikan untuk tidak kita lanjutkan kalau itu memang ada kesepakatan dengan pihak pelapornya. Ini, terima kasih. Ya, saya kira cukup. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.